Pernah nggak sih ngerasa hidup tuh kayak tugas sekolah? Lo anggap remeh, lo kerjain mepet, ujung-ujungnya malah bikin lo nyasar ke masa penjajahan Belanda dan jatuh cinta sama anak pejabat VOC. Nggak pernah? Ya iyalah, normalnya juga nggak gitu. Tapi Iqbal beda, anak SMA Badung yang cuma pengen ngerjain tugas esai sejarah, malah kelempar ke abad 18. Dan ya, dia malah jatuh cinta. Serius, di tengah Batavia zaman kolonial. Siapin kopi dan cemilan, karena cerita ini agak gila tapi manis. Iqbal, siswa kelas 11 IPA 3 di SMA Wijaya Kusuma, terkenal dengan gelar kehormatannya, Raja Bangku Belakang. Nilai? Pas-pasan. Disiplin? Boro-boro. Tapi jokes? Tajam. Saraf? Putus. Hari itu, dia barusan lempar serangga mati ke mangkok soto guru biologi. Niatnya prank. Hasilnya, hukuman berat dari Pak Rusdi, guru sejarah paling kolot seantero sekolah. Iqbal, kamu bikin esai 3.000 kata tentang VOC di Batavia. Harus lengkap dan pakai gaya narasi pribadi. Nggak ada ngarang-ngarangnya, nggak ada copas Wikipedia, paham? Iqbal berdiri, ngangguk pelan, lalu senyum. Siap, Pak. Boleh saya kasih twist kayak di film? Pak Rusdi melotot. Ini sejarah, bukan FTV. Tapi malam itu, Iqbal beneran niat. Buka laptop, nyalain musik lofi, dan mulai buka tab browser. Dari Wikipedia, lompat ke blog sejarah indie, terus masuk ke situs misterius berjudul Portal Interaktif Batavia. Jelajahi masa lalu dalam real time. Tombolnya cuma satu, masuki markas VOC. Tanpa mikir panjang dan tanpa baca syarat dan ketentuan, Iqbal pencet tombol itu. Sekejap ruangan jadi gelap, angin muter, bau kayu manis campur keringat kuda menyeruak. Dan bruk, dia jatuh. Tapi bukan ke kasur bro, ke tanah becek penuh lumpur. Di depan dia, bangunan tua, penjaga berambut pirang, dan suara bahasa Belanda yang kedengeran kayak orang kesel nyebut resep obat. Hej, Slav, di Slav. Iqbal panik. Ya Allah, ini Belanda beneran? Iqbal diikat, diseret, diteriakin. Baju kaosnya yang bergambar Naruto malah bikin dia dicurigai sebagai makhluk sihir dari timur. Hitchis en Javaan Setovenaar. Saya bukan tukang sihir, saya murid IPS, IPA. Untungnya seorang gadis datang. Cantik, berwajah campuran Eropa Jawa, rambut coklat berkilau, pakai gaun putih, senyumnya kayak sinar matahari tapi zaman penjajahan. Namanya Anna van der Vliet, anak pejabat tinggi VOC, tapi bukan gadis biasa. Dia lebih mirip bidadari yang terjebak dalam sistem kolonial yang kaku. Lepaskan dia, kata Anna. Dia bukan budak, dia entertainer dari timur, penghibur rakyat. Iqbal, loh sejak kapan saya jadi penghibur rakyat? Saya tuh penghibur diri sendiri doang. Anna tertawa kecil. Ikuti aku, sebelum kamu benar-benar dijual ke pabrik teh. Iqbal menurut. Dari situ petualangan gila dimulai. Anna sembunyikan Iqbal di loteng rumahnya. Sebuah rumah besar bergaya kolonial dengan tangga kayu berderit, lantai dingin dan aroma vanila dari dapur. Di sela pelarian, Iqbal ngeluyur ke pasar. Ngeliat anak-anak kecil main bola pakai batu. Dia geleng-geleng. Main bola itu buat bahagia, bukan buat luka bakar di jempol. Dia ajarin anak-anak main bola pakai batok kelapa. Nggak cuman itu, dia mulai ngajarin mereka joget TikTok, versi tradisional, gaya bicara gaul, bahkan cara manggil penjaga Belanda. Woi Om Bule, lo jagain pos tapi senyum dong. Dan yang paling parah, saat rapat besar Gubernur Jenderal VOC Iqbal ngomong, menurut saya sistem pemerintahan ini toksik, hening. Lalat berhenti terbang. Gubernur melotot. Toksik? Apa itu? Iqbal senyum kecut. Kayak kalau VOC itu mantan yang gak move on, ngatur terus, gak pengen rugi,
Maunya kita terus setia, tapi dia nyolong rempah diam-diam. Ana tarik dia kabur. Kamu gila ya? Gue cuma jujur. Jujur itu penting, tapi jangan pas di depan orang yang bawa meriam. Mereka bersembunyi di gudang rempah dekat pelabuhan. Wangi cengkeh, kayu manis, dan cinta perlahan mengisi udara. Anna, aku muak jadi alat politik. Aku pengen bebas. Iqbal, gue juga pengen bebas. Dari PR, dari guru killer. Tapi sekarang gue malah kejebak di tahun 700 dan jatuh cinta sama kamu. Ana tersenyum. Mereka duduk berdua, berjarak 1 karung lada. Iqbal nekat. Dia pegang tangan Ana. Kalau gue gak bisa balik, gue rela tinggal di sini, asal bareng kamu. Ana terdiam. Tapi tiba-tiba, portal bercahaya muncul di pojok gudang. Iqbal berdiri. Itu jalan pulang gue. Ana menatapnya. Kalau kamu pergi, aku akan dijodohkan. Kalau kamu tetap di sini, kamu bisa dihukum mati. Iqbal ragu. Tangannya gemetar. Tapi dalam hatinya ada perang antara cinta dan Indomie. Iqbal memilih pulang. Sebelum pergi, Ana peluk dia erat. Kamu adalah satu-satunya hal modern yang aku percaya. Iqbal mengangguk. Lo adalah sejarah yang pengen gue ulang tiap hari. Dia loncat ke portal. Dan, Brooke, bangun-bangun dia udah ada di kamar. Laptop masih nyala. Tugas belum selesai. Tapi ada satu hal di sebelah keyboard. Sehelai pita putih dari rambut Ana. 2 tahun kemudian, Iqbal jadi mahasiswa sejarah. Di tengah-tengah magang di museum, portal muncul lagi. Dan dari dalamnya muncul Ana, pakai hoodie, bawa sepatu Vans. Iqbal melongo, "Lo, Ana, katanya kamu mau ngajarin aku main bola?" Iqbal, gue juga mau ngajarin kamu cara naik ojol. Mereka jalan berdua, lalu masuk warung kopi sambil diskusi soal feminisme dan gubernur yang overthinking. Terkadang, cinta muncul dari tempat yang aneh, dari portal sejarah, dari tugas sekolah, dari gudang rempah. Tapi cinta yang paling kuat adalah yang bisa bikin lo rela lompat waktu dan tetap ketawa bareng. Judul, Lapor. Aku jatuh cinta di markas VOC. Genre, komedi romantis sejarah absurd yang terlalu nyata buat dianggap mimpi. Kalau lo suka, jangan lupa share cerita ini ke teman lo yang pernah jatuh cinta gara-gara tugas kelompok. Tamat.